الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Khana fiddina azzakumullah. Setelah kita membahas pada pertemuan yang pertama tentang langkah-langkah syar'i menuju gerbang khilafah Islamiyah yang sungguhnya, maka pada kesempatan siang hari ini kita perlu menyampaikan kepada kaum muslimin permasalahan yang sangat penting yang harus dipahami oleh kaum muslimin negeri ini, karena masalah ini berkaitan dengan negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia Raya. yakni apakah bangsa kita, negara kita dinyatakan sebagai bangsa dan negara kafir, sehingga sudah saatnya kaum muslimin mengobarkan jihad, memerangi penguasanya, ataukah penguasa kita ini masih muslim sehingga masyarakatnya masih berkewajiban untuk as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan mentaati penguasanya dalam perkara ma'ruf, perkara kebaikan. Khanafitina azakumullah, sebelum kita membahas masalah ini, perlu diketahui bahwasanya nasbul khilafah, mengangkat atau membentuk sebuah kekhilafahan pemerintahan dalam Islam dihukumi wajib, dihukumi sebagai wajib kifayah. Ini khanafitina azakumullah dinukil kesepakatan oleh sebagian para ulama di antara yang menukil kesepakatan tadi wajibnya membentuk pemerintahan Islam Muslim ialah Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya Ahkamul Quran, juga Al-Imam Abul Hasan Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Ahkamus Sultaniyah,
Juga Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim. Demikian pula khanafitina azakumullah, dinukil kesepakatan ini oleh Al-Imam Syangqiti, Muhammad ibn Amin Syangqiti rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Adwa'ul Bayan. Adwa'ul Bayan. Nah, ya ikhwan, ini ijma' kesepakatan para ulama yang dinukil oleh mereka tadi. Kesepakatan untuk menunjukkan wajibnya membentuk pemerintahan dalam sebuah wilayah. Namun yang perlu dipahami di sini, bahwasanya kewajiban membentuk sebuah imarah, sebuah pemerintahan dalam sebuah wilayah, ialah kalau memang dalam wilayah tadi tidak ada pemerintahnya, tidak ada penguasanya, masyarakat dalam kondisi tanpa penguasa, tanpa pemimpin, tanpa adanya pemerintahan yang sah. Di saat itu, maka kaum muslimin hukumnya wajib untuk membentuk sebuah imarah, membentuk sebuah kepemimpinan, mengangkat seorang penguasa, mengangkat seorang pemimpin. Demikian yang dinyatakan dengan tegas oleh Al-Imam Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Ahkam Sultaniyah. Naam. Dan perlu diingat khanafitina azakumullah, bahwasanya pembentukan pemerintahan itu hukumnya fardu kifayah. Tidak semua kaum muslimin diikutsertakan dalam bab ini, tetapi cukup dilakukan oleh ahlul halli wal aqdi. Ahlul halli wal aqdi, orang-orang yang berkompeten dalam perkara ini dalam wilayah tersebut. Paham sampai sini ya? Saya dipahami. Ada jelas. Namun yang menjadi kenyataan sekarang ini khanafitina azakumullah ialah kondisi kita sekarang ini ialah berada di sebuah bangsa, di sebuah negara, Republik Jumhuriyah, yang memiliki seorang penguasa, memiliki seorang pemimpin yang sah, disahkan oleh majelisnya. Yang mengesahkan siapa ya Pak? DPR atau MPR? Oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis MPR Indonesia, MPR RI. Ini yang menjadi masalah. Maka khanafitina azakumullah, untuk membentuk imarah, membentuk sebuah kekhilafahan yang wajib tadi, maka harus diperjelas status dan kedudukan pemerintahan Indonesia ini. Paham ya? Kalau pemerintahan Indonesia ini ialah pemerintahan muslim, penguasanya muslim, bangsa dan negara muslimin, maka tidak diperbolehkan untuk mendirikan khilafah baru atau pemerintahan baru juga dengan kesepakatan kaum muslimin. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menyatakan, "Idza buyi'a li khalifataini," kata Rasul, "faqtulul akhira minhuma." Kalau dibaiat dua orang khalifah, dua orang pemimpin, maka bunuh yang terakhir dari keduanya. Ini yang pertama yang sah. Kemudian kalau ada muncul kekhilafahan baru, pemerintahan baru yang kedua yang terakhir, yang ini yang disikat. Beliau mengatakan faqtulul akhira minhuma, sikat, ganyang yang kedua ini. Paham ya? Yang ganyang siapa ini? Rakyatnya apa siapa?
Yang ganyang pemerintahan yang pertama tadi. Diberi dispensasi, izin resmi dari syariat bagi penguasa yang pertama yang sah tadi untuk mengganyang pemerintahan baru yang muncul ini tadi. Itu kalau kata Imam Nawawi rahimahullah, kalau tidak memungkinkan diatasi kecuali dengan cara diganyang kayak berambang. Gitu. Kalau mungkin diatasi dengan cara baik-baik, damai, wahagata, selesai urusan, itu dicari dengan tanpa pertumpahan darah. Kalau nggak bisa, memang orang itu siap untuk bertempur melawan penguasa yang pertama, maka penguasa yang pertama dikasih izin untuk menyerang yang kedua tadi. Seperti yang kedua, termasuk dalam kategori bughat, pemberontak penguasa yang sah tadi. Paham sampai sini ya? Maka untuk urusan pembentukan imarah pemerintahan ini, sekali lagi ditentukan terlebih dahulu bagaimana status imarah Indonesiah Jumhuriyah ini, pemerintahan Republik Indonesia Raya ini, kafir atau nggak muslim? Kalau muslim sudah tidak boleh. Kalau kafir, bagaimana sikap kita? Apakah langsung mendirikan imarah baru atau bagaimana? Itu dibahas dirinci oleh para ulama kita. Sebelum kita membahas dan merinci bagaimana prinsipnya Ahlussunnah wal Jamaah dalam perkara seperti ini, khanafitina asakumullah, perlu kita sampaikan kepada antum bagaimana pandangan cendil-cendil anjing-anjing neraka ini dalam mensikapi pemerintahnya, mensikapi pemerintah Indonesia Raya ini. Dan kamu ngerti bagaimana sudut pandangnya mereka itu. Paham? Nah, kali ini saya bawakan tulisannya Safil Ghufran itu yang namanya Mukhlas itu ya. Nama lainnya Mukhlas kan? Iya, Boleh yang Samudra yang sekarang di Nusa Kambangan itu. Di Cilacap. Katanya orangnya. Para sahabat bilang di Cilacap. Bacanya harus mufakham, apa boleh merokok kata. Paham? Di sini khanafitina azakumullah. Enggak tahu makalah judulnya apa ini. Judulnya ini koreksi majalah Asy-Syariah. Masya Allah. Betul-betul di depan mata dia majalah Asy-Syariah ini khanafitina azakumullah, majalah yang sangat besar. Majalah yang betul-betul membahayakan misi perjuangan dia. Majalah ya Pak. Durung buku nih. Sik majalah ini. Allah musta'an. Majalah padahal setiap bulan terbitnya. Setiap bulan terbitnya. Koreksi majalah Asy-Syariah. Dan yang membuat satu orang ini semakin gemas. Kepingin ngeremes-keremes majalah Syariah dan para pengasuh-pengasuhnya. Ketika dia disodori oleh salah seorang muridnya sebuah majalah Syariah yang temanya yang saya sebutkan tadi, menyikapi kejahatan penguasa. Mau tak bawa, lupa lagi Allah musta'an. Yang ngerti majalah ini, bulan. Dia sangat geram, khanafitina azakumullah, ketika dia membaca makalah yang ditulis oleh dua ustaz. Ditulis oleh Ustaz Muhammad Umar Sayyid hafizahullah ta'ala warah. Yang kedua ditulis oleh Al-Ustaz Qamar Suaidi hafizahullah ta'ala warah. Yang isinya khanafitina azakumullah ialah menjelaskan kepada pembaca ketika itu sikap mendengar dan mentaati pemerintah muslim. Dibawakan ayat, dibawakan hadis yang menjelaskan as-sam'u wa ta'ah, kewajiban mendengar dan mentaati pemerintah, penguasa selama mereka masih muslim, walaupun mereka zalim, walaupun ila akhirih. Begitu. Ini mencak si Mukhlas hadza, Safil hadza, mencak ngamuk dia. Betul-betul disebutkan di sini sama dia bahwasanya pengasuh majalah Asy-Syariah ini campur baur akidahnya, campur baur prinsip keimanannya. Begitu. Dijuluki sama dia sebagai ghulatul murji'ah. Murji'ah ekstrim.
lebih ekstrim daripada pemikiran Jahmiyah, kata dia. Walah, Jahmiyah itu ya ikhwan, dikafirkan oleh para ulama. Jumhur ulama mengkafirkan kelompok sesat yang namanya Jahmiyah. Dia mengatakan pengasuh-pengasuhnya Asy'ariyah itu pemahaman dia tentang masalah keimanan lebih parah, lebih bejat, lebih mengerikan daripada Jahmiyah. Nah, ya apa? Kira-kira hukumannya terhadap mereka-mereka ini? Sangar pokoknya. Allah musta'an. Dalam buku ini Khanafitina Azakumullah, dia banyak menyebutkan beberapa poin permasalahan begitu. Cuman yang ingin saya angkat di sini ya, yang sesuai dengan tema pembahasan kita kali ini, pembahasan tentang masalah imarah pemerintahan. Dan justru ini Khanafitina Azakumullah dijadikan oleh penulis satu ini, Syafil Hadza, sebagai syubhat terbesar majalah syariah. Dia mengatakan ikhwan di halaman 84 dengan subbahasan syubhat majalah asy-syariah. Dia mengatakan sekarang mari kita perhatikan sebagian dari syubhat dan kekeliruan dalam makalah tersebut. Ada 4 makalah ya, 4 makalah. Namun syubhat yang pertama, dia mengatakan syubhat yang paling besar adalah mengada-adakan sesuatu atas nama Allah Azza wa Jalla, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu taala anhum, para tabi'in rahimahumullah, ulama salaf dan para masyayikh rahimahumullahu taala ajma'in dengan tanpa ilmu. Ngeri kan? Sebab kesimpulan dari makalah-makalah itu, penulisnya tanpa ragu sedikit pun menyatakan bahwasanya pemerintahan Indonesia menurut syar'i adalah pemerintahan Islam dan para penguasanya menurut syar'i adalah penguasa kaum muslimin yang berhak didengar dan ditaati oleh kaum muslimin dan wajib kaum muslimin mendengar dan taat kepada mereka dalam hal-hal yang bukan kemaksiatan dan dilarang keluar dari jamaah mereka serta dilarang keluar berjihad untuk menentang dan melawan mereka. Lalu pemahaman yang seperti ini telah dia dibuatkan dengan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah dan dari aqwalus salaf dan masyayikh. Dengan kata lain, ini kesimpulan dia. Berarti penulis menyatakan sebagai berikut. Kesimpulan dia. 1. Menurut Allah Ta'ala, para penguasa Indonesia adalah para penguasa yang menegakkan din. Maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menunaikan kewajibannya, termasuk memberikan as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan ketaatan kepada penguasa. Lihat kata-kata Ustaz As-Sewet pada halaman 10 dan 11 di Asy-Syariah. Yang kedua, Rasulullah SAW mengakui bahwasanya Ibu Megawati dan Bapak Hamzahas adalah sebagai amir atau penguasa yang sah menurut syariat Islam. Ini kapan? Ketika setelah Gus Dur lengser ya? Iya. Megawati sebagai presiden, Hamzah sebagai wakilnya, ya wis. Maka beliau memerintahkan agar tetap mendengar dan taat kepadanya. Ada hadis-hadis yang dipaparkan dan penjelasannya di halaman sekian sampai sekian sebagainya. Dengan kata lain, mereka berdua diakui sebagai amir jamaah muslimin. Yang ketiga, demikian juga para sahabat radhiyallahu anhum yang nama-nama termaktub dalam makalah tersebut, para tabi'in seperti Al-Hasan Al-Basri rahimahullah dan para ulama salaf seperti para rawi hadis Al-Bukhari, Muslim dan sebagainya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam An-Nawawi, Ibnu Hajar, Abdul Walid At-Turtusi, penulis kitab Sirajul Muluk, Ibnu Abdul Izzil Al-Hanafi dan yang lainnya, termasuk para masyayikh rahimahumullah ajma'in, dinyatakan mereka telah setuju bahwasanya pemerintah Indonesia adalah pemerintahan Islam. Para penguasanya, khususnya presidennya adalah Amirul Mukminin atau Amir Jamaatul Muslimin meskipun zalim. Oleh karena itu, kaum muslimin wajib mendengar dan taat dan tidak boleh keluar menentang mereka. Ini 3 poin kesimpulan dari
safil hadza terhadap makalah-makalahnya yang tercantum dalam masalah tadi. Saya mengatakan apa? Safil hadza. Saya katakan, qultu. Nah, itu bahasa Arabnya. Qultu. Saya katakan, Masya Allah kata dia. Allahu a'lam. Bahwasanya Allah Ta'ala, Rasulullah SAW dan salaf berlepas diri dari pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Dia diadakan mengenai para masyayikh. Ana juga yakin kalau mereka mengerti keadaan dan hakikatnya tentang pemerintahan Indonesia dan para penguasanya, insya Allah mereka pun berlepas diri dari pemahaman seperti itu. Yakin. Iya kan, saya ngerti ucapannya para masyayikh dia. Adapun alasnya sebagai berikut. Ini argumentasi dia. Argumentasi yang dia bawakan untuk menunjukkan bahwasanya pemerintah Indonesia menurut matanya safil hadza, satu cindil dari cindil-cindil anjing-anjing neraka, itu sebagai pemerintahan kafir. Penguasanya penguasa yang kafir. Maka dikarenakan dia kafir, maka saatnya mengobarkan jihad fisabilillah, keluar menentang dan berjihad lawan mereka. Gitu. Dan saatnya pula mengibarkan bendera khilafah Islamiyah, imarah Islamiyah di bumi pertiwi Indonesia ini. Kenapa? Terus kafir penguasai, diganti gitu loh. Nah, paham tak? Nah, sekarang kamu lihat bagaimana argumentasinya. Yang pertama, syarat imarah pemerintahan menurut syariat Islam. Dibawakan sama dia syarat yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat begitu. Nah, Indonesia ini penguasa di sini enggak sesuai dengan syarat ini. Enggak ada pada mereka karena enggak ada. Terus dia kafir, kelas, bukan lagi sebagai Amirul Mukminin, bukan lagi sebagai penguasa muslimin, kafir sudah. Kenapa? Karena enggak ada di sini. Gitu loh maksudnya dia. Dia mengatakan mereka ini kok Indonesia nih ya, tidak berhak memperoleh hak-hak imarah sebagaimana yang termaktub dalam hadis-hadis, sebab amir atau ulul amri yang berhak mendapatkan hak-hak tersebut adalah amir atau ulul amri dari kalangan muslimin, dia mengatakan, bukan dari kalangan selain orang yang beriman. Artinya apa? Kafir. Tadi disebutkan namanya saya kan Megawati, kafir Indo. Hamzahas, kafir menurut dia. Ini kamu kira gimana yang sebelumnya dan setelahnya? Doa karena satu rezim Indonesia soalnya. Sekarang gimana dengan Pak SBY? Podo kafir. Terus isu kalah, iya podo kafir. Loh kenapa? Karena semuanya nggak memenuhi persyaratan imarah ini tadi. Sebelumnya bagaimana? Habibi. Podo kafir. Terus sebelumnya lagi Gus Dur, kafir menurut dia. Kok kafir? Kiai kok kafir? Jadi kadang-kadang tadi itu banyak perkara-perkara yang ditentang sama dia. Disebutkan, dia banyak membawakan sekian banyak argumentasi. Nah, al-muhim dia mengatakan pemerintahan Indonesia itu kufar. Sementara hak-hak seorang penguasa, seorang amir, seorang ulil amri, wulatul umur, Amirul Mukminin didengarkan, ditaati perintahnya, tidak berhak diberikan kepada mereka. Allah musta'an. Kemudian dibawakan sama dia beberapa riwayat, beberapa ayat, beberapa hadis tentang masalah ini yang menyatakan bahwasanya harus muslim orangnya. Tapi ini dia mengatakan syarat yang pertama harus muslim. Yang namanya seorang pemerintah harus muslim. Sementara mereka ialah kafir, maka tidak bisa. Kawan, terima kasih. Ini ada yang hilang. Ini cara macam ini. Hilang. Dan yang kedua, dia menyebutkan bahwasanya adil. Syarat yang kedua ialah adil.
penguasa yang adil. Dia mengatakan minimal menurut Imam Suyuti, adil itu adalah menjauhkan diri dari segala dosa besar dan meninggalkan diri dari terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil. Lihat al-aswan nawair ila akhiri. Sementara mereka tidak adil. Itu maunya dia. Sebenarnya dia itu tidak adil. Kenapa? Oke dosa nih. Kalau nggak adil, maka itu keseluruhan. Maka dia kafir. Ilmu syar'i. Dia mengatakan, ini yang ketiga, ilmu syar'i. Dia mengatakan dengan jelas dua syarat ini, adil dan ilmu syar'i, tidak ada pada mereka. Tidak ada pada mereka. Ustaz, berapa ini? Islam, adil, ilmu syar'i. Yang ketiga, dibaiat dan dilantik di atas Alkitab was sunnah. Itu syaratnya seorang pemimpin. Kata dia, syarat yang satu ini, murid TK pun mengetahui bahwa mereka, yang di Indonesia ini, tidak dibaiat di atas Alkitab dan As-Sunnah. Tapi mereka dilantik, dibaiat, dan disumpah di atas kekufuran, kesyirikan, di atas undang-undang jahiliyah, undang-undang tauhid yang penuh dengan syirik, nifaq, riddah, seperti demokrasi, sosialisme, dan yang lain-lainnya. Ini yang berapa ini? Yang keempat. yakni syaratnya seorang pemimpin, kata dia, harus dibaiat di atas Alkitab was sunnah. Sementara mereka itu dibaiat di atas dasar undang-undang dasar 45, demokrasi, nasionalisme, sosialisme, dan yang lain-lainnya. Yang undang-undang tauhid yang penuh kesyirikan, kemunafikan, kemurtadan. Bisa anak TK ngerti. Kalau mereka itu bukan muslim, dikarenakan dibaiat bukan di atas dasar perkara tadi. Iya. Warak pokoknya. Dan yang lainnya. Wah, luar biasa ya, Pak. Banyak yang disebutkan sama dari sini. Bukti yang kedua. Dia mengatakan bahwasanya para pemimpin sekuler sekarang ini telah keluar dari Islam dari berbagai pintu. Pintu ini oke. Ya, pintu untuk keluar dari Islam, pintu murtad, itu banyak gitu loh. Nah penguasa Indonesia ini kata mereka sudah keluar dari pintu-pintu ini tadi. Pintu ini masuk, pintu ini masuk, pintu ini masuk, pintu ini masuk, pintu ini masuk. Sekian banyak pintu yang akhirnya dia mengatakan bahwasanya mereka telah keluar dari Islam dari berbagai macam pintu. Jadi cepat metune. Soalnya enggak rebutan satu pintu. Pintunya oke. Pintu A, pintu B, pintu C, pintu D, pintu E gitu. Gampang metune. Allahul musta'an. Ada nanti. Yang kita bahas pertama kali ialah syarat-syarat seorang pemimpin dalam Islam. Ini kan poin yang kedua. Yang pertama dulu. Tayyib. Hanafitina azakumullah. Baik, ikhwan. Yang perlu dipahami di sini, ikhwan fillah azakumullah, ialah siapa sungguhnya seorang penguasa? Seorang penguasa menurut Islam itu. Siapa? Penguasa muslim yang harus didengarkan dan ditaati. Itu siapa? Ikhwan fillah azakumullah. Kali pertama yang kita harus pahami ialah bahwasannya dalam Islam penguasa muslimin itu digelari dengan beberapa gelar syar'i yang termaktub dalam Al-Quran dan juga yang termaktub dalam sunnah Rasulullah SAW. Gelar yang pertama ialah gelar al-imam. Penguasa itu digelar dengan gelar imam, pemimpin. Ini disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, Bukhari Muslim dengan lafaz fal imam alladhi 'alan nas ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Al imam, seorang imam yang ngurusi manusia
dia sebagai seorang pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban dia atas kepemimpinan dia. Ini namanya yang pertama, seorang imam dijuluki sebagai imam. Yang kedua, dijuluki sebagai seorang amir. Imam, amir. Artinya sama, penguasa tertinggi, amir. Juga dari hadis yang sama. Hadis Ibnu Umar muttafaqun alaih, namun disebutkan dalam sebagian riwayat dengan lafaz fal amir alladzi 'alan nas. Seorang amir yang memimpin umat manusia. Namanya amir. Yang ketiga, digelari dengan al-malik. Al-malik. Apa artinya? Raja. Raja. Ini khonafidina azakumullah diambil dari beberapa ayat yang berkaitan dengan sebagian nabi. Seperti Nabi Allah Daud alaihissalam, Allah mengatakan tentang beliau dalam surah Al-Baqarah ayat 251, Allah menyatakan wa qatala Dawudu Jaluta wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Dan Daud membunuh Jalut dan Allah anugerahkan kepada Nabi Allah Daud kerajaan dan hikmah ila akhir ayat. Dari kalimat al-mulk menunjukkan bahwa seorang penguasa disebut pula sebagai seorang al-malik, seorang raja. Juga tentang Nabi Allah Sulaiman, juga tentang Nabi Allah Yusuf. Dan tiga ini khonafidina azakumullah dari kalangan para anbiya, para nabi yang Allah berikan kepada mereka kekuasaan. Nabi Allah Daud, Nabi Allah Sulaiman, dan Nabi Allah Yusuf. Tiga-tiganya. Naam. Yang keempat, disebut sebagai khalifah. Khalifah, penguasa itu disebut sebagai seorang khalifah. Dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah mengatakan, "Kanat Banu Israil tasusuhumul anbiya, kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun. Wa innahu la nabiyya ba'di. Wa satakunu khulafa fatakthur." Dulu Bani Israel itu dipimpin oleh para nabi. Setiap nabi, seorang nabi meninggal digantikan dengan nabi yang lainnya. Ketahuilah, tidak ada lagi nabi setelahku, kata Rasul. Dan nanti akan ada khulafa, para khalifah-khalifah fatakthur, dan banyak sekali khalifah tadi itu. Ila akhir hadis. Dari kalimat satakunu khulafa fatakthur, nanti akan ada para khalifah-khalifah dan sangat banyak khalifahnya itu. Menunjukkan, kata beliau, kata Ibn Taimiyah rahimahullah, bahwasanya khalifah itu tidak hanya gelar untuk khulafa'ur rasyidin saja. Paham ya? Tetapi semua para penguasa kaum muslimin juga digelari dengan gelar khalifah. Bisa gitu. Enggak mesti harus yang empat itu. Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Enggak mesti empat orang ini. Tetapi seluruh penguasa kaum muslimin juga dijuluki sebagai khalifah. Naam ya ikhwah. Kemudian ini nama-nama syar'i azakumullah yang menjelaskan tentang gelar-gelar penguasa dalam Islam. Terus sekarang bagaimana dengan kenyataan sekarang ini? Presiden. Presiden itu bahasa Arabnya Rais Jumhuriyah. Pemimpin republik. Namanya presiden. Sekarang bagaimana dengan presiden? Mungkin kalau tanyakan sama Safil Hadza, betul itu. Jazakallah khair. Mungkin dia terima kasih sama kita orang. Terima kasih ini bawakan ayat sama hadisnya tentang gelar-gelar penguasa. Memang gak ada presiden dalam Al-Quran dan Sunnah itu. Berarti iya. Mereka bukan malik, bukan amir, bukan amir mukminin, bukan khalifah, bukan sultan.
Terus siapa mereka itu? Presiden? Gak ada dalam ayat, dalam hadis yang namanya presiden itu. Berarti Allahul musta'an. Untuk yang satu ini khanafitina azakumullah, diterangkan oleh al-Imam Al-Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab beliau Syarah Al-Aqidah As-Safariniyah. Syarah Al-Aqidah As-Safariniyah, beliau menerangkan ketika beliau menjelaskan adanya kepemimpinan dalam Islam dibagi dua, ada yang kubra, besar, ada yang sughra, kecil. Kalau yang kecil ialah dalam urusan salat dan semisalnya, yang besar urusan kerakyatan, bangsa dan negara. Yang kedua ini belum mengatakan. Wa amma imamatut tadbir fatashmulul imam al-a'zam wa man dunah. Adapun kepemimpinan, kepengurusan rakyat, bangsa atau negara, maka mencakup imam al-a'zam, yang tertinggi, wa man dunahu, dan yang di bawah mereka. Beliau mengatakan setelah itu definisinya. Al-imamul a'zam huwa alladhi lahul kalimatul ulya fil bilad kal muluk wa ru'asa'il jumhuriyat wa ma asbaha dzalik. Ini omongannya sih ini ya, bukan saya. Beliau mengatakan yang namanya imam al-a'zam, pemimpin tertinggi, ialah seseorang yang memegang tampuk kepemimpinan tertinggi dalam sebuah bangsa, sebuah negara. Seperti al-muluk, para raja. Dan ru'asa al-jumhuriyat, pemimpin republik, kata beliau. Wa ma asbaha dzalik, saya semisal itu. Namanya apa tadi? Raisul Jumhuriyat itu. Terjemahan Indonesianya apa? Presiden. Presiden menunjukkan presiden itu khanafitina azakumullah masuk dalam bab gelar-gelar penguasa muslimin. Hadza huwa. Sekarang juz sekedar nama sudah, tidak ada masalah. Mau dikasih nama presiden, mau dikasih nama perdana menteri, mau dikasih nama tuanku, imam siapa, wala tengku, wala apa, serah, yang penting nama. Intinya orang tadi itu pemimpin tertinggi sebuah bangsa, sebuah negara, gitu loh. Itu namanya Imamul A'zam. Bisa? Selesai? Sekarang khanafitina azakumullah, yang perlu juga dipahami bahwasanya penguasa muslimin yang harus didengarkan dan taati itu tidak hanya Al-Khalifatul A'zam, penguasa tertinggi yang memimpin kaum muslimin semua negara, semua bangsa dunia. Tidak hanya itu. Kalau Khalifatul A'zam, penguasa tertinggi yang memimpin semua kaum muslimin di dunia ini, jelas wadih urusannya. Masuk, jelas-jelas masuk dalam bab ini. Seperti Khulafaur Rasyidin, Khilafah Bani Umayyah secara seluruhnya, kemudian Khilafah Bani Abbasiyah sampai pertengahannya, itu semuanya masuk dalam bab ini, jelas. Bab mereka penguasa tunggal kaum muslimin di semua negara di seluruh dunia. Paham? Masuk pula dalam bab ini khanafitina azakumullah ialah penguasa kaum muslimin yang muslim pada masing-masing negara, pada masing-masing wilayah. Sudah masuk. Ini diterangkan di khanafitina azakumullah oleh al-Imam As-San'ani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Subulus Salam, ketika beliau menjelaskan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dengan lafaz man kharaja 'an ta'ah wa faraqa al-jama'ah wa mata famitatuhu jahiliyah, barang siapa yang keluar dari ketaatan dan memisahkan diri dari jamaah dan kemudian dia mati, maka matinya mati jahiliyah.
Beliau mengatakan, kata San'ani rahimahullah tentang riwayat ini, qauluhu anit ta'ah. Sabda beliau keluar dari ketaatan, yakni ta'atil khalifah alladhi waqa'al ijma'u alaihi, yakni keluar dari ketaatan kepada seorang khalifah yang disepakati oleh kaum muslimin. Dia mengatakan, wa ka'annal murad, dan yang dimaksud ialah khalifatu kulli qatrin minal aqtar, yakni khalifah, pemimpin masing-masing negara dari negara-negara yang ada ini, kata beliau. Sharih ucapan beliau. Gas. Dia mengatakan, "Id lam yajma'in nasu ala khalifatin fi jami'il biladil islamiyyah min athna'id dawlatil abbasiyyah, bal istaqalla ahlu kulli iqlimin biqa'imin bi umurihim." Sebab umat manusia ini, kaum muslimin, tidak lagi bersatu di atas satu pemimpin, satu khalifah yang menguasai semua negara-negara Islam semenjak pertengahan Daulah Abbasiyah, kata beliau. Sebab ketika itu masing-masing muslimin di negaranya masing-masing menyendiri dengan penguasanya muslim juga, maka mereka semua masuk dalam ayat tadi, dalam riwayat tadi, termasuk khalifah, pemimpin yang juga harus didengarkan dan ditaati dan tidak boleh diberontak. Ini keterangannya As-San'ani rahimahullahu ta'ala. Dan diterangkan lebih panjang lagi khanafitina azakumullah oleh al-Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau As-Sailul Jarar tentang masalah ini dengan keterangan sangat panjang yang intinya persis seperti yang disebutkan oleh As-San'ani rahimahullahu ta'ala. Sehingga khanafitina azakumullah dari keterangan para imam tadi menggambarkan pada kita bahwasanya yang namanya penguasa tidak hanya penguasa tunggal kaum muslimin sedunia, tapi juga masing-masing negara itu dikatakan juga sebagai khalifah, sebagai imam, sebagai amir untuk kaum muslimin. Indonesia ada penguasanya, Malaysia ada penguasanya, Yaman ada penguasanya, Saudi ada penguasanya, Brunei juga demikian. Wah, kata. Masing-masing ini dikatakan sebagai penguasa. Paham sampai sini? Wadah ya? Pembahasan yang berikutnya sekarang ialah syarat-syarat seorang pemimpin yang dianggap yang muktabar secara syar'i. Sekarang pembahasan secara syar'inya. Yang pertama, dia harus muslim. Islam ya, Pak, harus muslim. Dan ini khanafitina azakumullah dengan kesepakatan para ulama. Seorang pemimpin itu harus muslim. Ini dinukil oleh al-Imam Ibn al-Munzir rahimahullahu ta'ala. Juga al-Imam Al-Qadhi Iyad. Dan yang lainnya. Sepakat bahwasanya orang kafir tidak diperbolehkan untuk memimpin kaum muslimin. Untuk yang satu ini kita tunda pada poin yang kedua dari pandangannya Safil Hadza. Kita bahas Indonesia ini muslim atau tidak nanti belakangan. Yang jelas kita sepakat dengan dia bahwasanya syaratnya harus muslim. Dan ini khanafitina azakumullah syarat sah seorang penguasa. Tidak bisa tawar-tawar. Harus muslim. Yang kedua, ialah al-hurriyah. Syaratnya harus merdeka. Dia ini harus merdeka. Bukan penguasa budak. Bukan penguasa budak. Ini juga dengan kesepakatan para ulama. Dinukil kesepakatan ini oleh al-Imam Ibnu Battal dari Al-Muhallab. Juga dinukil oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Al-Imam Syangqiti rahimahullah dalam tafsirnya Baul Bayan. Dan juga Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala di dalam Syarah Al-Aqidah Safariniyah. Keharusan harus seorang merdeka, bukan budak. Untuk yang satu ini
ada pada penguasa Indonesia. Mereka bukan budak. Mereka pemerintah yang merdeka. Orang merdeka bukan budak. Selesai, ada pada dia. Halas. Intahaina. Sekarang bagaimana kalau dia budak? Misalkan. Bagaimana kalau dia seorang budak? Apakah dia kafir? Al-jawab, ya tidak kafir. Ya safil. Apa kamu kira semua para budak itu kafir kabeh? Ya tidak. Ada budak-budak yang muslimin. Ada. Itu cuma statusnya dia saja. Sehingga kalau kemudian ada seorang penguasa yang memimpin kaum muslimin dan dia bukan seorang yang merdeka dan dia seorang yang budak, bukan berarti kemudian dikarenakan tidak sesuai dengan syarat yang kedua ini, kemudian kita mengatakan dia kafir kalau begitu. Loh kenapa? Dia bukan seorang yang merdeka. Itu pandangan safil kayak ente ini. Rendah betul memang. Allahumma daya ikhwan. Tidak bisa dikafirkan ikhwan fillah azakumullah hanya semata-mata orang itu sebagai budak. Tidak. Apalagi dengan sekian banyak riwayat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Usikum bi taqwallahi azza wa jal was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi." Saya memberikan wasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jal dan mendengar dan mentaati penguasa kalian walaupun kalian dipimpin oleh seorang budak dari Habasyah. Tetap mendengar dan mentaati, enggak dikafirkan dengan status sebagai seorang budak. Selesai. Adapun merdeka ada pada penguasa Indonesia. Syarat yang ketiga ialah harus laki-laki. Wong lanang. Ini juga dengan kesepakatan para ulama. Di antaranya ialah Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya. Juga Imam Asy-Syanqiti rahimahullah dalam tafsirnya pula. Dan sebelum mereka berdua, kesepakatan ini dinukil oleh Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala. Mereka semua sepakat bahwasanya seorang penguasa harus laki-laki, bukan perempuan. Mereka semua berhujjah dengan hadis Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah mengatakan dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam, "La yufliha qaumun walau amrahum imra'ah." Tidak akan berbahagia suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Sehingga harus lanang. Wis ta? Kata Safil, nah, cocok katanya. Betul ini. Belum sekarang. Yang dibahas tadi siapa ya, Pak? Ibu Megawati. Betul loh, laki-laki. Dia perempuan. Kalau begitu, dikafirkan lagi sama dia. Tidak sesuai dengan ketentuan imarah yang syariah. Harus laki-laki. Dia perempuan. Maka dia kafir. Loh, enak itu loh. Apa kamu kira semua perempuan kafir kabeh? Terlalu banyak kaum mukminat, kaum muslimat, wakeh. Semata-mata tidak terpenuhinya satu syarat ini, tidak bisa secara spontan mengkafirkan dia. Hanya semata-mata status kelamin. Paham kafir? Iya. Kalau anda mengatakan dia perempuan maka dia kafir, kafir wedok ini. Kalau sing muslim ngeluh kan. Ya gak rapi dia. La haula wala quwwata illa billah. Nah, ya kawan. Terus sekarang bagaimana dengan status seorang pemimpin perempuan? Masalah ini karena fitina azakumullah sudah pernah ditanyakan kepada para masyaikhuna. Secara khusus ketika itu Megawati memimpin bangsa Indonesia. Tanyakan langsung kepada para masyaikh. Waktu itu masih di bawah kerjasama dengan Pak Dena, ya Pak Dekum, Pak D Java, ya dan para yang lainnya menanyakan kepada para masyayikh secara khusus tentang Megawati. Bahkan dimasukkan dalam majalah Pak D kita, majalah Salafi. Apa sebenarnya Pak? Kafirkah Megawati? Katanya. Iya kan? Ya, ngikuti perkembangan nggak sih? Itu sebagai
disebutkan hasil dia pertanyaan kepada para masyayikh. Di antaranya khanafitina azakumullah dijawab oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala wa syafah. Ketika ditanya tentang masalah ini, dia mengatakan, seorang perempuan itu kalau menjadi pemimpin, walaupun dia perempuan yang adil, perempuan yang ahli ibadah, yang salihah, maka sikap kita kepada dia ialah seperti mensikapi penguasa yang zalim. Artinya apa? Masih muslim. Bahkan secara khusus ditanyakan tentang peristiwa Ibu Megawati ketika itu sujud di pura. Di mana? Di Bali. Di Bali. Sujud di pura di Bali. Ikut ibadahnya orang Hindu. Apa namanya? Ibadah apa namanya, Pak? Galungan ya. Apa namanya? Kok nyepi itu? Tuh Hindu kok nyepi. Mas gak ngerti. Gak tahu sepasi kamu. Bukan. Masuk ngapain bakar mayat lah. Bukan. Ibadah di puranya itu loh. Galungan ya? Iya. Saya ngomong atau diam-diam aja. Nah, galungan. Tanyakan langsung kepada para masyayikh. Mereka semuanya menjawab bahwasanya orang seperti itu tidak bisa langsung dikatakan sebagai orang kafir. Loh, kenapa? Dikarenakan dia berbuat seperti itu. Satu, dikarenakan dia itu orang yang jahil, bukan orang yang alim. Memang Bu Megawati bukan orang pinter dalam urusan agama, ya memang harus begitu diakui. Nggak pakai hijab kok, ketok. Nggak pakai hijab kan ketahuan dia jahil nama agama Islam. Orang jahil bukan orang pintar. Yang kedua, dikarenakan dia melakukan tindakan seperti itu karena tendensi tertentu. Karena ketika itu sedang kampanye, tendensi politiknya dia ingin meraih massa sebanyak-banyaknya dari Partai Merah dengan tengahnya banteng ketaton, sehingga dia terpaksa harus melakukan tindakan demikian. Wah, dia haji, ya kan? Berangkat haji dia, sehingga tidak bisa dikafirkan katanya. Halas, intahina. Itu fatwanya para ulama. Mau apa lagi? Untuk khawatir ya. Untuk yang satu ini, tadi itu semata-mata alat kelamin tidak bisa kemudian dihukumi dengan vonis dia kafir. Semata-mata beda kelamin tidak bisa. Naam. Masya Allah. Yang keempat, dia ini harus mukallaf. Syaratnya seorang pemimpin harus mukallaf. Mukallaf ialah akil balik. Dia bakal dan dia balik. Sehingga orang yang gila, yang hagaza, majnun, yang akalnya nggak bisa dia berpikir, nggak sah dianggap sebagai penguasa. Kamu katakan lagi sama Safil ada. Nah, terus sekarang kalau misalkan ada penguasa majnun, orang sinting, orang gila, tahu-tahu diangkat, dinaikkan di kursi Indonesia, jadi pemimpin Indonesia, kira-kira kamu hukumnya apa, wahai Safil? Apa dia kafir? Ya enggak ya geblung. Kalau semata-mata kondisi akal dia, tidak bisa kamu mengatakan dia kafir. Semata-mata dia gila, tidak bisa. Nggak bisa semata-mata tidak terpenuhinya persyaratan sebagai seorang pemimpin yang syar'i, kemudian dikatakan kafir secara mutlak. Tidak bisa. Tamam. Demikian pula orang anak kecil yang belum balik. Tidak sah, tidak bisa didirikan sebagai seorang pemimpin. Ini semua yang dengan kesepakatan para ulama. Dengan ijma'ul ulama. Demikian dinyatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Dan juga Ibn Hazm rahimahullah. Dan Asy-Syanqiti rahimahullah. Sepakat para ulama, orang yang gila dan anak kecil tidak boleh menjadi pemimpin. Ingat, semata-mata tidak terpenuhinya syarat ini, tidak bisa dikatakan kafir langsung. Anak cilik, tahu-tahu ada anak kecil diangkat sebagai pemimpin, kafir dia itu. Lu kenapa? Syaratnya kan harus dewasa. La haula wala quwata illa billah. Cilik-cilik kafir kabeh. Anakmu piye? Allah musta'an. Kata ya, itu namanya
mafhum laqab istilahnya itu. Yang ada pada benaknya Safil hada. Yang kelima, min Quraisy. Syarat seorang pemimpin kaum muslimin itu harus dari bangsa Quraisy. Quraisy, dari Quraisy, dari Bani Hashim, dan semua orang yang kembali pada Quraisy. Quraisy itu ada yang mengatakan Nadhr ibnu Kinanah, ada yang mengatakan Fihr ibnu Malik. Jumhur ulama berpendapat Quraisy itu nama lain dari Nadhr ibnu Kinanah. Ada lagi mengatakan la, anaknya Nadhr, yaitu Fihr. Cucunya Fihr bin Malik, Fihr ibn Malik ibn Nadhr ibn Kinanah. Ala kulli hal, pokoknya dari Quraisy. Dari Quraisy. Tamam. Ini khanafitin nasakumullah berhujjah dengan hadis al-a'immatu min Quraisy. Para pemimpin itu dari Quraisy. Wal hadis sahih. Disahkan oleh para ulama. Yep. Jangan ngomong lagi. La usah itu. Syarat yang kelima harus dari Quraisy. Dari Quraisy. Saiki Presiden Indonesia itu wong ndi? SB dari mana? Wong Pacitan. Yusuf Kalla orang mana? Orang Sulawesi. Orang mana itu? Palu apa Pare? Nama tempatnya apa? Enggak orang Makassar dia. Terus pakai Sulawesi lah pokoknya. Hadran, dia tuh orang Pacitan sama orang Sulawesi. Suku dia apa? Pacitan suku Jawa, itu suku Sulawesi. Ini ada Quraisy. Terus bagaimana kalau bukan dari Quraisy? Dikafirkankah? La haula wala quwwata illa billah. Kata ikhwan, kalau di benak dia, di pikiran dia semata-mata tidak terpenuhi syarat syar'i seorang pemimpin dikatakan kafir, ya ambrol. Menunjukkan memang satu orang ini ikhwan punya pemahaman takfiri, mengkafirkan kaum muslimin sebagaimana teman seperguruan dia yang bernama Imam Samudin. Allahul musta'an. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, kalaupun tidak termasuk Quraisy, penguasanya bukan dari Quraisy, labas tidak dikafirkan oleh para ulama. Hadis yang paling kuat tentang masalah ini, hadis tentang pemimpin dari budak tadi. Walaupun kamu dipimpin oleh seorang budak dari Habasyah, kamu dengarkan dan kamu taati. Budak Habasyah ya ikhwan. Paham tak? Tetap didengarkan dan ditaati. Sehingga enggak dikafirkan. Apa lagi? Yang keenam, al-adl. Seperti yang disebutkan sama tadi. Dia harus orang yang adil. Adil, sebagaimana yang disebutkan sama dia. Shawab. Bahwasanya adil itu khanafitina azakumullah, ialah seseorang yang tidak melaksanakan dosa besar dan tidak terus-menerus berbuat dosa kecil. Shawab. Memang demikian definisi adil. Betul. Ya. Kemudian ini khanafitina azakumullah dengan kesepakatan para ulama. Harus adil. Seorang yang fasik tidak boleh jadi penguasa. Adil lawannya fasik. Ini dengan kesepakatan para ulama dinukil oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya. Tidak ada khilaf bahwasanya tidak diperbolehkan seorang yang fasik menjadi pemimpin. Harus adil. Menurut dia ada, Safil ada. Bahwasanya orang-orang penguasa Indonesia sekarang itu bukan orang yang adil. Loh kenapa? Banyak dosanya. Dosanya dia, katanya Safil ada, tidak hanya semata-mata dosa besar, tapi dosa kekufuran. Anda akan sebutkan beberapa poin yang tadi itu. Telah keluar dari Islam dari berbagai macam pintu tadi itu. Amma yang ada nanti kita bahas. Insyaallah pada waktunya. Kalau nggak ada, kalau nggak paham. Nah, sekarang kalau misalkan dia nggak adil, dia orang yang fasik, yang suka berbuat dosa besar, apalagi yang kecil. Terus gimana? Apa kamu kafirkan ya hadza? Kalau kamu mengatakan iya dia kafir, maka isyhadu, ketahuilah
orang ini safil hada betul-betul seorang takfiri, yang mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar. Orang yang fasik, kalaupun dia diangkat sebagai seorang khalifah, seorang pemimpin, tidak dikafirkan. Bahkan wajib kita mendengar dan mentaati dia. Mendengar dan mentaati dia. Dan argumentasi tentang masalah ini ialah riwayat-riwayat yang disebutkan oleh para ulama tentang kewajiban mendengar dan mentaati penguasa. Walaupun mereka itu zalim. Penguasa yang paling zalim dalam sejarah khilafah Bani Umayyah ialah Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Zalim jiddan juga. Pembunuh berdarah dingin. Suka menumpahkan darah-darah para ulama, apalagi rakyat biasa. Membunuh itu dosa besar. Tetap para ulama ketika itu as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan mentaati dia. Menurut Safil Hada, Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi itu jauh lebih baik daripada penguasa sekuler Indonesia sekarang ini. Kalau Indonesia sekarang ini, ya walaupun nggak kayak dia, tapi dia itu kaki tangannya Amerika. Sekuler dia itu kafir. Kalau dia ini, dia sangat keras menghadapi orang-orang kafir. Dibantai sama dia, kepala-kepala kufar. Hero yang semangat tinggi. Wah, al-muhim sudah. Sehingga khanafatina azakumullah, yang namanya adil, itu dengan kesepakatan para ulama. Harus adil. Kalaupun tidak adil, tidak dinyatakan kafir oleh para ulama. Yang ketujuh, dia itu orang yang alim. Orang yang alim, yaitu orang yang mengerti ilmu. Ilmu apa di sini? Yang diharuskan dalam pengangkatan seorang pemimpin dalam bab ilmu ialah kata para ulama, al-muradu bil ilmi huna al-ilmu fi ahwalil khilafah wa ma tatatallabuhu al-khilafah. Ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya oleh para ulama. Yang dimaksud dengan syarat dia memiliki ilmu, yaitu memiliki ilmu tentang keadaan pemerintahan dan hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan. Ini harus. Kalau ilmu syar'i itu tidak wajib. Tidak mesti harus seorang mujtahid, seorang imam besar, fiddin, tidak mesti. Alas sahih. Hada huwa. Adapun ilmu tahkim syariah dikatakan syarat penyempurna saja. Adapun yang penting ialah mengilmui tentang ilmu pemerintahan. Tayyib, saya mau tanya sama dia. Ya hada. Ya Safid. Sekarang kalau seandainya diangkat seorang yang jahil tentang perkara ilmu, kamu apakan dia? Kamu katakan dia kafir? Allahul musta'an. Sekali lagi khanafatina menunjukkan bahwasanya orang satu ini di benak dia memang betul-betul bercokol pemikiran takfir, kayak Imam Samudra persis. Jangan mudah dia mengkafirkan orang dengan tanpa hujjah, dengan tanpa ilmu. Dari sini khanafatina azakumullah, persyaratan yang paling inti yang tidak bisa ditawar-tawar lagi itu ialah Islam. Harus Muslim. Harus Muslim. Kalau kafir tidak bisa. Harus Muslim. Adapun yang lain-lainnya yang disebutkan tadi itu kalaupun mereka orang-orang yang tadi itu memimpin kaum muslimin, maka tetap harus mendengar dan mentaati mereka dan tidak bisa dinyatakan sebagai orang kafir. Bisa dipahami? Baik, yang disebutkan sama di sini. Syarat yang berikutnya dibaiat dan dilantik di atas Alkitab was Sunnah. Ini khanafatina azakumullah berkaitan dengan masalah baiat. Dengan masalah baiat. Memang khanafatina azakumullah dalam Islam, seorang itu diangkat sebagai Amirul Mukminin, sebagai penguasa oleh ahlul halli wal aqdi, itu harus ala kitabillah wa ala sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Di atas dasar kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Cuman pembahasannya sekarang. Kalau misalkan dia dibaiat, dalam artian diangkat, tidak dengan cara yang syar'i kayak tadi itu. Tidak dengan cara musyawarah ahlul halli wal aqdi. Tidak dengan cara Alkitab was sunnah. Tapi dengan cara-cara yang lainnya. Bagaimana hukumnya? Apakah dikafirkan? Apakah dikafirkan ya ikhwan? Al-jawab, la. Tidak dikafirkan secara fonis. Tidak dikafirkan secara fonis. Dengan argumentasi bahwasanya para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka tetap mendengar dan mentaati pemerintah muslimin yang melakukan tindakan pemberontakan kepada penguasa yang sah ketika itu dan berhasil mengalahkan pemerintah yang pertama. Kemudian pemberontak ini tadi berhasil menduduki jabatan sebagai seorang pemimpin. Kalau orang seperti ini berhasil memimpin negara dengan cara bid'ah tadi yang namanya pemberontakan, Al-Imam Al-Hafidh rahimahullahu ta'ala Ibn Hajar Al-Asqalani menukil kesepakatan para ulama, orang yang demikian keadaannya bila telah menjadi pemimpin sebuah bangsa maka harus didengarkan dan ditaati selama dia muslim. Ini dinukil dalam kitab beliau Fathul Bari, kesepakatan para ulama tentang masalah ini. Saya mau tanya sekarang, apakah para pemberontak itu ketika mereka berhasil menjatuhkan penguasa yang pertama dan menjadi penguasa yang sah dengan pemberontakan dia, itu diangkat sebagai pemimpin dengan cara yang syar'i atau dengan cara apa? Saya mau tanya sekarang. Dengan cara apa itu? Dengan cara apa ya kawan? Diam aja. Dengan cara yang tidak syar'i, yang namanya pemberontakan perkara yang haram dalam Islam. Dan merupakan ciri khasnya Khawarij, ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ciri khasnya para cindil neraka, anjing neraka tadi. Termasuk kebid'ahan kalau diyakini sebagai sunnah Rasulullah SAW. Tetap para ulama kita menyatakan wajib untuk mendengar dan mentaati mereka, walaupun mereka diangkat sebagai pemimpin dengan cara kudeta militer, dengan cara pemberontakan, itu dengan kesepakatan para ulama. Selama dia masih muslim. Paham tak? Ini dinukil saya lagi oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Kurang apa mana ya itu? Wis tak? Ada yang kurang tadi? Nah ya, maka demikian pula karena fitina asyakumullah kondisi yang ada pada pemerintahan Indonesia ini. Mereka diangkat dengan cara apa ya, kawan? Diangkat dengan cara pemilu, dengan cara demokrasi. Yang tadi loh, disebutkan sama Syafi'i. Dengan cara demokrasi, dengan cara undang-undang jahiliyah dan semisalnya. Mau apa kamu? Ini semuanya khanafitina azakumullah jelas cara-cara pengangkatan yang nggak syar'i, yang tidak sesuai dengan bimbingan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya betul, sepakat saya dengan kalian. Tetapi ingat, apa kemudian dengan seperti itu langsung divonis sebagai orang kafir? Penguasa yang kafir hanya semata-mata pengangkatannya di atas dasar undang-undang jahiliyah. La ya hadza, justru kamu tuh menyelisih kesepakatannya para ulama, para fuqaha yang dinukil tadi sama Al-Hafidh rahimahullah taala. Maka pendapat kamu tuh pendapat ganjil, aneh, nyeleneh kayak kamunya sebenarnya. Katanya. Sehingga semua cara-cara bid'ah, semua cara-cara yang tidak syar'i yang digunakan untuk mengangkat seorang penguasa, kalau sudah jadi penguasa tadi dengan cara yang salah tadi itu, sudah menduduki pangkat sebagai seorang penguasa, maka tetap kaum muslimin diwajibkan untuk mendengar dan mentaati penguasanya selama dia masih muslim. Sehingga karena fitina azakumullah, semua perkaranya kembali ke permasalahan. Apa tadi? Muslim atau kafirkah
pemerintah Indonesia sekarang ini. Nah, ini pembahasan sekarang ini. Jam berapa asarnya? Hah? Mana dah? Ya. Terus. Nah, sekarang ini kalau betina azakumullah disebutkan sama dia bukti-bukti yang menunjukkan bahwasanya para pemimpin sekuler telah keluar dari Islam dari berbagai macam pintu. Bukti yang pertama. Satu, berhukum dengan selain hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dasar ayat, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang yang kafir. Deloken kafir. Iya kan, ngaluan. Ya. Ini yang pertama ya, Pak. Dengan alasan mereka tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. yakni bahwa saja mereka itu bukan sini kan dia mau nulis buku khusus misalnya kan. Saya akan kupas panjang lebar mungkin dalam risalah ini atau mungkin dalam risalah khusus tersendiri. Bondir saya enggak ngerti aku pokoknya. Alhamdulillah begitu. Dan kita paham maunya dia ikhwan. Sebab pemerintah Indonesia tidak menggunakan asas Alkitab was Sunnah sebagai undang-undangnya. Ya Pak ya? Aku mau, ya Pak ya? Nah, iya, menggunakan undang-undang Pancasila, undang-undang dasar 45. Ya Pak ya? Nah, berarti apa? Berarti mereka itu tidak menggunakan hukum Islam, Alkitab was Sunnah sebagai undang-undangnya. Maka wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Kafir itu. Tak kan. Iya. Nah. Ustaz. Mau dibantah mau dibaca lagi? Hah? Dibantah mau dibaca lagi? Coba jelas ya tadi. Saya Pak. Tentang masalah ini khonafidina azakumullah. Prinsip Ahlussunnati wal Jamaah ialah at-tafsil. Berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, dirinci hukumnya. Yang pertama, kalau dia meyakini dengan seyakin-yakinnya dalam hatinya bahwasanya hukum manusia itu lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dia kafir. Selesai? Selesai. Yang kedua, kalau dia meyakini juga dengan seyakin-yakinnya dalam hatinya kalau hukum manusia itu sederajat, sepadan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dia kafir. Yang ketiga, dia meyakini hukum Allah itu yang lebih tinggi. Tapi dia yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya hukum Allah itu tidak pantas dilaksanakan pada zaman sekarang ini. Tidak sesuai dengan kondisi zaman. Sudah tidak relevan lagi. Sangarnya itu. Maka yang ketiga ini juga kafir. Yang keempat, dia yakin bahwa hukum Allah itu lebih tinggi, yang hak. Hukum manusia itu lebih rendah, banyak kesalahannya. Hukum Allah itu layak diterapkan di semua keadaan, semua kondisi, semua zaman. Tapi gimana ya akhi, saya diangkat sebagai seorang presiden, saya diatur oleh GBHN, garis-garis besar haluan negara. Terus gimana? Ya kamu kan, kamu keluar dari jabatan kenapa sih? Eman ya akhi, kursinya ini empuk ini. Saya mau makan dari mana ini? Ini Masya Allah gajinya tuh puluhan juta. Sekali gaji tuh bangun rumah saya. Artinya apa? Dia meyakini haknya hukum Allah. Tapi karena tendensi tertentu keduniaan, misalnya membuat dia tidak mau berhukum dan hukumnya Allah Subhanahu wa taala, maka yang keempat ini dikatakan fasik.
Fasik, enggak kafir. Yang kedua, bahwasanya ayat ini, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, telah sabit, telah sahih penafsiran dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bi isnadin sahih, dengan sanad yang sangat sahih, min turuqin anhu, dari banyak jalan dari Ibnu Abbas. Dia mengatakan bahwasanya kekufuran yang dimaksud di sini bukan kekufuran yang kamu fahami. Innama huwa kufrun duna kufrin. Itu kufur, bukan kekufuran. Yakni kufrun asghar, kufur kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Paham ya, kawan? Adapun rinciannya tadi dengan 4 rincian tadi. Bisa dipahami? Bisa dipahami. Sehingga enggak langsung dikatakan wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Mereka menggunakan undang-undang negara UUD 45, maka mereka kafir. Langsung divonis. Cek enake iki lho. Deloken dhisik. Kamu lihat dia Safil, kamu lihat itu. Apakah mereka itu punya i'tiqad yang seperti itu, menyatakan dengan seyakin-yakinnya dengan 3 rincian di atas yang dikatakan kafir itu? Kamu cek. Kamu kasih hujah sama dia. Sampaikan ilmu sama dia. Mana? Enggak, buktinya telah sangat nyata bahwasanya mereka demikian kondisinya. Tayyib, anggaplah begitu. Yang dibahas sekarang ini, apakah sudah bisa divonis person mereka hanya dengan perbuatan seperti ini, yang kufur seperti ini? Dinyatakan bahwasanya Susilo Bambang Yudhoyono, Pak Presiden, dia telah kafir dikarenakan dia sebagai penguasa yang tidak berasaskan Alkitab dan Sunnah. Apa demikian? Yusuf Kalla juga begitu kafir dengan alasan yang sama. Apa demikian? Sabaro, ya Safir sabaro. Si. Apa lakoni? Lakoni apa ini? Hadirul yang membuat orang-orang seperti ini terjatuh dalam pemikiran Khawarij ialah mereka tidak bisa membedakan antara hukmun 'am dengan hukmun muayyan. Langsung geblak, uyah mereka itu. Pokoknya begini kafir, entek ngamek is pokoknya. Allahul musta'an. Padahal karena asakumullah prinsip Ahlussunnati wal Jamaah dalam bab seperti ini dirinci. Ada hukmun 'am, ada hukmun muayyan. Ada hukum secara umum, ada hukum vonis. Kalau hukum secara umum, barang siapa yang berbuat demikian, maka dia kafir. Barang siapa yang mengucapkan demikian, maka dia kafir. Barang siapa yang meyakini demikian, maka dia kafir. Itu boleh. Dengan tanpa menyebutkan nama. Boleh. Barang siapa yang begini-begini, maka dia kafir. Boleh. Tetapi untuk vonis, namanya hukmun muayyan, ditunjuk per person, fulan bin fulan, dia telah kafir. Kenapa? Demikian alasannya. Dikarenakan dia berbuat kekufuran atau mengucapkan kekufuran atau semisalnya. Hadza enggak mutlak. Ahlussunnati wal Jamaah khanafitina azakumullah sangat jauh dari pemikiran takfir seperti itu. Mereka memvonis orang sebagai orang kafir setelah terpenuhi syurutut takfir, syarat-syarat mengkafirkan orang. Dan intifaul mawani', hilangnya faktor-faktor penghalang dari orang tadi. Nggak langsung sikat kita sabil siji. Allahul musta'an. Ada persyaratannya. Apa? Persyaratan yang pertama ialah dia melakukan atau mengucapkan atau meyakini tindakan kufur tadi itu ala ilmin wa basirah. Di atas dasar ilmu dan bimbingan. Dia tahu ini ucapan kufur. Dia tahu ini perbuatan kufur. Dia tahu ini i'tiqad kufur. Tapi terjang sama dia. Ada ilmu. Orang yang punya ilmu. Nomor 1. Ngerti ini kafir. Sikat aja. Yang kedua.
fa'alahu bi ikhtiyarih. Dia melakukan tindakan tersebut itu dengan kemauan dia sendiri. Dengan tanpa ada paksaan. Kalau dipaksa ini undang-undang negara. Kalau kamu tidak mau, minggir kamu dari jabatan kamu. Jangan jadi presiden. Biasanya paksaannya ya kalau orang yang tawakalnya tinggi ya, tunggu wae, kalau becak beres urusannya. Tadi itu eman loh, kursi lempu puluhan juta ya gajinya. Dan ini khanafitina asakumullah yang banyak menyelimuti kondisi mereka. Fulus dunia. Dunia. Atau dipaksa. Dengan senjata di kepala dia, ayo. Kalau enggak, bunuh kamu. Kalau kondisinya terpaksa, maka tidak bisa dikafirkan. Sehingga harus dengan kehendak dia sendiri, dengan kemauan dia sendiri, tanpa ada unsur paksaan. Paham tak? Paham. Yang ketiga, dia melakukan perbuatan tadi atau mengucapkan ucapan tadi la an syubhatin wala an ta'wil, bukan dikarenakan syubhat atau takwil, atau dengan bahasa keren sekarang tidak ada tendensi tertentu. Artinya betul-betul kekufuran yang amat sangat nyata tanpa tendensi apa-apa dikerjakan sama dia. Dengan ilmunya dia tadi, dengan kemauan dia sendiri. Paham ya? Tetapi kalau karena tendensi tertentu, tidak bisa dikufurkan. Tadi itu, contohnya kayak siapa tadi Evan? Namun, kayak Megawati tadi itu. Katanya para ulama. Tidak bisa dikatakan dia kafir, dikatakan tendensi tertentu politiknya dia. Maka tidak bisa. Atau takwil. Dia mengatakan bahwasannya masyarakat Indonesia itu harus masyarakat yang demokratis. Sampai begitu. Dia mengatakan bahwasanya demokrasi itu perkara sangat penting. Dipuji-puji, diserukan demokrasi. Apa demokrasi itu, Pak? Demokrasi itu ada dalam Islam. Loh. Bagaimana, Pak? Demokrasi ialah syura, kata dia. Allah mengatakan dalam Al-Quran, pakai ayat lagi. Wa amruhum syura bainahum. Dan urusan mereka itu syura di kalangan mereka. Demokrasi ialah syura, kata dia. Itu namanya apa ya, Pak? Namanya takwil. Dia meyakini demokrasi dikarenakan dia menyamakan dengan syura, mentakwil dengan syura. Maka tidak dikatakan kafir. Ini disebutkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah khusus nama demokrasi ini. Ketika dia membantah atau mengomentari seorang tokoh Ikhwan Muflisin di Son'a, di Yaman sana, yang bernama Abdul Majid Az-Zandani, yang sangat betul-betul menyerukan demokrasi. Dan dia mengatakan ini syura dengan ayat wa amrum syura bainahum. Kata Syekh rahimahullah, laula ta'wil lakafartuh. Kalau bukan karena dia mentakwil dengan ayat tadi, tak kafirkan dia. Paham tak? Menunjukkan khanafitina asakumullah. Kalau dia berbuat demikian dikarenakan mentakwil ada syubhat di kepala dia, maka tidak dikuburkan. Paham tak? Ayo. Ngertos. Yang lainnya karena unsur kesalahan saja. Dia salah ngucap, salah berbuat tanpa kesengajaan, maka nggak dikatakan. Demikian pokok dia lupa. Karena ini diantara perkara-perkara yang harus ada untuk menyatakan kafirnya seseorang. Adapun faktor penghalang ialah taubatnya dia, istighfarnya dia, kemudian amalan soleh dia yang sangat besar nilai pahalanya di sisi Allah, yang bisa menghapuskan kejelekan dia tadi. Namanya al-hasanah al-mahiyah. Kebaikan yang bisa menghapuskan dosa-dosa yang lainnya. Kalau dia taubat, istighfar, astagfirullahaladzim, salah ya. Saya bertobat kepada Allah atas kesalahan saya yang tadi itu.
Halas, enggak bisa dikatakan sebagai kafir. Hadza huwa. Sekarang kondisinya pemerintahan Indonesia ini, demikian pula pemerintahan yang lainnya, itu belum terpenuhi semua persyaratan kufur pada mereka. Belum. Tahunya belum piye toh, Pak. Saya mau terangkan sama kamu ya Safil, bahwasanya negara sistem republik itu bukan hanya cuma di Indonesia. Yaman ya ikhwan, itu republik menerapkan sistem demokrasi pada pemerintahannya. Persis ke Indonesia ini. Indonesia luar biasa, lebih keras begitu. Para masyaikhuna yang di Yaman, dari mulai Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah ta'ala, dan juga para masyaikhul Yaman yang lainnya yang ada di sana, murid-muridnya beliau, tidak ada satu orang pun di kalangan mereka yang mengkafirkan Presiden Yaman yang bernama Ali Abdullah Saleh Al-Hamdani Al-Hashidi. Tidak ada. Lalu kenapa? Mereka mengatakan indahum ta'wil. Dikarenakan syubhat di kepala mereka, ta'wil mereka, tendensi yang ada pada mereka tadi itu. Jadi paham ya, Pak? Ada. Belum lagi yang namanya iqamatul hujjah. Harus diberikan hujjah saja. Dikasih ilmu, dikasih keterangan Pak Presiden. Ini begini. Saya tanya sama Hafil Hada, apa ente sudah ngasih hujjah sama penguasa kamu ini? Datang langsung ke Bu Megawati, atau telepon, atau SMS, atau surat, dan langsung pada Hamzahas, atau SBY, atau Yusuf Kalla. Kamu kasih dia nasihat, kamu kasih ilmu, kamu kasih hujjah, sampai hilang, betul-betul hilang syubhatnya di kepala dia. Ada, dia langsung aja dari pesantrennya dia atau dari mana begitu. Itu kafir itu. Iya kan, enak itu. Hakata ikhwan, ini prinsipnya Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab at-taqiyah. Sehingga tidak bisa langsung vonis. Ya, ini khanafitina azakumullah yang tidak difahami oleh Safil Hada. Sehingga apa? Langsung gebiah uyah. Sehingga sekian banyak poin yang disebutkan sama dia khanafitina azakumullah tadi itu. Rinciannya yang disebutkan sekarang ini. Sehingga yang berikutnya saya baca saja ya. Yang kedua, mereka adalah para tawahid, para tauhid. Dia mengatakan, coba pikirkan. Kalau syariat menyebut mereka sebagai tauhid, apakah mereka berkedudukan muslim ataukah kafir? Jawab sendiri jika Anda masih punya akal sehat. Baik ya, Pak. Ini perlu ditambahi lagi keterangannya yang satu ini. Di samping yang tadi harus dibedakan antara hukum umum dan hukum vonis untuk yang satu ini. Orang ini karena Allah tidak memahami makna tauhid itu apa. Fahamnya dia yang namanya tauhid ialah siapa saja yang tidak berhukum dengan hukumnya Allah Subhanahu wa taala, tauhid dia kafir. Sehingga kalimat tauhid kafir menurut dia. Paham? Padahal yang namanya tauhid ikhwanafidina azzakumullah ialah sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw muta'in aw matbu'in. Atau balik, min ma'budin, au matbu'in, au muta'in. Segala sesuatu yang membuat hamba-hamba ini keluar melampaui batasnya dalam bentuk ma'bud, tauhid dalam bentuk ma'bud, semua yang diibadahi oleh Allah seperti berhala-berhala, arca-arca, pohon-pohon keramat, foto-foto keramat, tauhid ya Pak. Kuburannya wali yang diibadahi tauhid ya Pak. Kuburannya wali. Al matbu'in atau yang diikuti. Siapa itu ya kawan? Ulama su.
orang-orang pintar yang jelek, yang tidak mengajari umatnya perkara yang benar. Taghut itu ikhwan. Al-muta'in atau muta' yang ditaati, yakni pemerintah. Apa? Sekarang kamu tanyakan sama Safil ada. Apa kemudian kamu mengkafirkan semua ulama usul? Dikarenakan mereka taghut. Sesuai dengan definisinya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Apa dia berani mengatakan dia kafir? Ulama usul itu semua ulama yang menyimpang dari prinsip dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulamaul hizbiyah, ulamaul bid'ah, ulamaul hawa. Itu semuanya ulama usul. Apa dia berani mengatakan demikian? Oh, berarti kalau begitu, semua para ulama usul, orang-orang yang dianggap alim, tokoh-tokoh masyarakat yang jauh menyimpang dari sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka ialah taghut, dan taghut itu ialah kafir. Berarti mereka semua kafir. Apa demikian? Ya ada. Ya satu. Kafir kabeh, sapa sing muslim? Allahul musta'an. Demikian pula pemerintah. Pemerintah dirinci dengan yang tadi itu. Hadza ya khanafitina asakumullah. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Yang ketiga. Mereka ini adalah para penguasa yang mustabdil, mengganti syariat Allah Ta'ala dengan syariat yang lainnya. Ini artinya sama dengan yang awal tadi, berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau menggunakan hukum syariat, dia membuat hukum yang baru, Undang-Undang Dasar 45 atau Pancasila atau GBHN atau semisalnya menurut dia. Dibawakan sama dia beberapa penjelasan, dibawakan sama dia 18 ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Menyatakan bahwasanya orang yang mengganti syariat adalah kafir, kufur akbar. Sekali lagi ya ikhwan, jawabannya sama dengan yang di awal tadi itu. Dia tidak bisa membedakan antara hukum am dan hukum khas. Langsung disikap vonis sebagai kafir. Ada prinsip khawarij. Ahlussunnah merinci. Kalau secara umum boleh, kalau khusus vonis harus dengan persyaratan tadi. Sekarang kamu lihat siapa nama-nama ulama Ahlussunnah yang dia bawakan. 1. Abu Bakar Ahmad bin Ali Ar-Razi Al-Hanafi, yang masyhur dengan sebutan Al-Jassas. Labas. Yang kedua, Asy-Syaikh Abdullah Azzam rahimahullahu taala. Gendul bil. Ini bukan sunni, bukan sunnah. Ini harakat jihadiyah kayak ente. Ada jihadi takfiri, ada ikhwani. Kau dilebokno ning ulama Ahlussunnah iku piye ceritane? Ada orang gemblung, enggak ngerti Ahlussunnah itu apa, salaf itu apa. Allahul musta'an. La haula wala quwwata illa billah. Bukan Syekh Ibnu Utsaimin. Insyaallah ya, Pak. Walakin ya, Pak. Tanyalah ya, Pak. Kemudian sebutkan sama dia juga Asy-Syaikh Abdurrahman Abdul Khaliq. Allahul musta'an. La haula wala quwwata illa billah. Ustaz, antum sudah tahu aja bagaimana orang ini betul-betul pikirannya bulat. Ada seperti ini karena tidak asakumullah. Cinta habis-habisan sama para ulama, sama para masyayikh. Kibarul ulama bicara masalah hada, Abdurrahman Abdul Khaliq hada, pembawa pemikiran sururiyah, pemikiran muwazanah, teroris yang terbaru semacam Salman al-Auda, Safal al-Hawali, Muhammad Surur dan Abdurrahman Abdul Khaliq hada. Dilebokna Asy-Syaikh Abdurrahman Abdul Khaliq. Dan juga Asy-Syaikh Salman Al-Audah rahimahullah. La haula wala quwwata illa billah. Istilahun. Asy-Syaikh Aiman Al-Zawahiri. Wah, betul. Boleh diteroris kabeh. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Ada nama mereka Abdul Azam, Salman Al-Audah dan CS-nya. Tentu bisa lihat rincian tentang mereka dalam bukunya Salman Al-Audah. Mereka adalah teroris. Warakkan sudah. Boten diri. La haula wala quwwata illa billah.
Yang keempat, yang apa tadi ya, yang bukti keluarnya mereka dari Islam. Ya, yang keempat ya. Yang keempat ya. Dia mengatakan, syahadat mereka pemerintah Indonesia ini tidak genap rukunnya. Maka dengan sendirinya terbatal. Kafir. Dia mengatakan bahwasanya kalimat tauhid la ilaha illallah itu mengandung dua rukun, menafikan dan meniadakan. Menafikan, meniadakan dan mengisbatkan, menetapkan. Yakni menafikan segala sesuatu yang diibadahkan Allah dan mengisbatkan, menetapkan Allah sebagai satu-satunya zat yang diibadahi. Hada wa ikhwan. Dia mengatakan tanpa keduanya tauhid dianggap tidak sah. Sedangkan yang termasuk wajib ditiadakan tidak boleh tidak adalah segala tauhid. Dia mengatakan dengan ayat wa lam yakfur bima anzalallah faulaika humul kafirun. Dia mengatakan para penguasa sekuler yang mengambil tandingan-tandingan dan sekutu-sekutu selain Allah dari beraneka tauhid, baik tauhid ibadah, tauhid hukum, tauhid ittiba, dan semisalnya itu tidak cukup untuk masuk dalam lingkaran tauhid, karena masih ada satu rukun lagi, yaitu iman kepada Allah Taala dan mengkufuri tauhid. Karena enggak ada rukun mengkufuri tauhid. Sembuh. Allah musta'an. Ada ya kawan, sama dengan pembahasan yang tadi. Tamam? Mereka ialah para tauhid. Kalau yang ini tidak mengkufuri tauhid. Lebih rendah lagi. Jawabannya sama dengan sebelumnya. Kalau demikian keadaannya ada hukmun am, ada hukmun khas. Walaupun ikhwan semua yang suka sama dia, seperti para penguasa sekuler itu juga telah kufur dari bab bersenda gurau dengan agama Allah Ta'ala dan satu agamanya. Juga demikian. Kemudian mereka juga kufur karena bermualah memberikan loyalitas kepada kaum musyrikin. Karena orang-orang musyrik, khususnya orang-orang barat, membantu mereka dalam memerangi para muwahhidin. Juga demikian. Mereka juga telah kafir akbar karena telah mengambil agama demokrasi sebagai ganti dari agama Allah. Seperti itu. Jawabannya juga sama, berdoa. Mereka juga telah kufur dari segi di mana mereka telah menyamakan diri mereka dan Tuhan mereka yang beraneka ragam dengan zat yang maha tinggi, maha tunggal, lagi maha perkasa, yaitu Allah Azza wa Jalla. Foto jawabannya, semuanya sama. Mereka juga telah kufur dari bab tasyrik, membawa syariat sebagaimana telah disinggung sebelumnya. Di mana? Para penguasa sekuler yang mengaku beragama Islam itu juga telah kufur dari bab menghalalkan sesuatu yang haram dan sebaliknya. Ada dirinci. Istihlal menganggap halal perkara yang haram dirinci. Yang pertama, kalau istihlal qalbi, dia menghalalkannya dengan i'tiqad hatinya, maka ada kafir. Yang kedua, kalau dia menghalalkan hanya dengan perbuatan saja, yang dia terjerumus dalam perbuatan haram tadi, maka dikafirkan. Dia fasik. Kalau yang pertama tadi, dia meyakininya, itu hukmun am. Untuk hukmun khas, fanis, sebagaimana keterangan yang sebelumnya. Wabah. Mana lagi? Enggak dah. Baik. Ada yang disebutkan sama dia khonabtina asakumullah, bukti-bukti kekufuran pemerintah Indonesia Raya. La haula wala quwwata illa billah. Dalam kata ini khonabtina asakumullah, dia ini tidak membedakan antara hukmun am dan hukum khas. Makanya pentingnya prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dalam sikap sesuatu itu demikian. Mereka betul-betul melihat agama dari semua sisi yang ada. Ini kamu pegang PWF. Dalam perkara takdir itu demikian. Ada rinciannya. Hukum secara umum dan hukum secara kronis. Itu juga tadi itu dengan ketentuan kalau memang
yang disebutkan di sini khanafatina azakumullah adalah benar adanya pada pemerintah kita. Terakhir khanafatina azakumullah ialah perlu difahami bahwasanya prinsip Islam dalam bab penguasa ialah lihat dianya. Kalau dia orang yang muslim, maka wajib mendengar dan mentaati dia, walaupun dia berbuat kezaliman, kefasikan, ini dan itu, dengan beberapa nas yang disebutkan di atas. Paham? Dan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu belum mengatakan, illa antara kufran fawahan indakum fihi minallahi burhan, kecuali kalau engkau melihat kufur yang nyata dan engkau memiliki bukti yang nyata di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia penguasanya. Kalau dia muslim, maka khalas, maka harus mendengar dan taati dia. Kemudian ya ikhwan, yang kedua yang perlu dipahami di sini. Kalau sebuah bangsa, sebuah negara itu tidak menggunakan hukum Islam sebagai undang-undangnya, maka itu belum bisa secara langsung diperangi. Diperangi ya ikhwan ya, diberontak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda sebuah hadisnya yang sahih riwayat Muslim dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah, "Sayakunu ba'di umara." Sayakunu ba'di umara. Yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadi. Akan ada nanti sepeninggalku para penguasa. Mereka tidak menjadikan sunnahku sebagai undang-undangnya. Tidak pula menjadikan bimbinganku sebagai pedomannya. Qulubuhum qulubus syayatin fi jismani insin. Hati-hati mereka ialah hati-hati syaitan dalam bentuk jasadnya manusia. Ketika itu para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, apa enggak disikat aja penguasa kayak begini nih?" Dia mengatakan tidak boleh. Hingga engkau melihat kekufurannya amat sangat nyata dan engkau punya bukti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadi. Mereka mengambil sunnah bukan dengan sunnahku. Mereka mengambil bimbingan bukan dengan bimbinganku. Ialah bentuk pemerintahan yang tidak menggunakan undang-undang Islam sebagai prinsip agamanya, sebagai prinsip pemerintahannya, atau campur baur. Ada Islam, ada kufur, wahakata, atau prinsip kebidahan yang ada pada dia. Tapi dia muslim orangnya. Itu tidak bisa diperangi, tidak bisa dikafirkan. Sebagai contoh khanafitina azakumullah ialah di zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Pada masa kekhilafan al-ma'mun billah, al-wathiq billah, al-mu'tasim billah. 3 masa kekhilafan ini khanafitina azakumullah menjadikan undang-undang negaranya ialah Al-Quran adalah makhluk. Ini khanafitina azakumullah ialah prinsip yang kufur disepakati oleh sekitar 500 imam dari a'immat ahli sunnati wal jamaah. Disebutkan dinukil oleh Al-Imam At-Tabrani rahimahullah dan juga Al-Lalikai rahimahullah. Disebutkan nama mereka masing-masing. 500 orang imam menyatakan bahwasanya barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk maka dia kafir. I'tiqad kufur ya ikhwan. Itu dipegangi sebagai undang-undang dasar negara pada kekhilafan al-Ma'mun, al-Wathiq, al-Mu'tasim billah. Sekarang kamu lihat apa kemudian Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala yang ada pada masa itu mengkafirkan penguasanya? La abadan. Bahkan ketika beliau ditawari oleh orang-orang Irak dan sekitarnya, dikasih bendera untuk berjihad perang melawan penguasanya, beliau menolak. Tidak boleh. Melarang kaum muslimin memberontak penguasa ketika itu. Padahal undang-undangnya kufur. Yang sangat nyata kekufurannya. Kenapa kok nggak dikafirkan sama Muhammad ya kawan? Apa alasannya? At-ta'wil. Dikarenakan syubhat yang menempel pada kepalanya Al-Ma'mun, Al-Wathiq dan Al-Mu'tasim billah. Sehingga walaupun mereka menyatakan itu i'tiqad yang kufur, tetapi tidak menvonis penguasa sebagai orang yang kafir. Tetap as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan mentaati penguasa tadi.
Allahul musta'an, Allahul musta'an. Sesungguhnya karena betina asakumullah sepanjang harus sampaikan. Tapi labas, pada intinya untuk memahami bagaimana sesungguhnya prinsipnya Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab yang seperti ini. Dan nanti bisa memahami bagaimana gaya berpikirnya orang-orang Khawarij yang langsung berpihak dengan tanpa merinci keadaan yang ada, mereka langsung memvonis kafir setiap orang-orang yang terjatuh dalam tindakan kekufuran. Wah, pemikirannya Khawarij, pemikiran anjing-anjing Jahannam. Wallahul musta'an. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Sorry.